Jumpa lagi di Jagat TV. Nah, di tangan saya kali ini sudah ada Oppo A74. Ya, ini adalah salah satu smartphone varian baru dari Oppo untuk A series yang diperkenalkan bersama dengan Oppo A74 5G kemarin yang udah kita review juga. Ya, ini adalah varian 4G-nya yang ternyata hadir dengan spesifikasi yang berbeda dari Oppo A74 5G kemarin. Nah, seperti apa bedanya? Lalu apa aja yang ditawarkan smartphone baru satu ini? Kita lihat habis ini. Oke, Oppo A74. Sekarang mari kita lihat dulu paket penjualannya seperti apa. Untuk paket penjualan tentunya ada unit Oppo A74-nya, ada kabel USB Type-C, ada charger atau adapter dayanya 33 watt, dan ada handsfree-nya juga. Terima kasih, masih ada handsfree. Lalu ada case juga, ada screen protector yang udah terpasang di layar, dan ada SIM tray ejector, dan ada paket dokumen. Untuk desainnya, mari kita lihat bodi dulu nih. Nah, Oppo menyebutnya ini sebagai desain 3D curve yang terlihat fashionable nih. Untuk pilar warna ada midnight blue, ada prism black. Dan untuk dimensi, ini 160,3 x 73,8 x 7,95 mm. Jadi di bawah 8 mm dan ini terhitung cukup tipis. Untuk beratnya sendiri ini juga cuma 175 gram. Jadi ini cukup tipis dan ringan smartphone-nya. Di sisi kanan kita lihat ada tombol power-nya. Kemudian di sisi atas ini kosong, bahkan mikrofon pun nggak ada. Lalu untuk di sisi kiri ada SIM tray non-hybrid. Ada tombol volume up and down. Lalu kita lihat di sisi bawah ada audio jack 3,5 mm, ada mikrofon, ada USB Type-C, ada speaker. Kemudian kita lanjut ke sisi depan. Di sisi depannya ini ada layar 6,43 inci punch hole AMOLED screen. Jadi layarnya AMOLED ya, menarik nih. Untuk resolusinya ini udah Full HD+, 2400 x 1080 pixel. Untuk refresh rate-nya ini 60 Hz, tapi touch sampling-nya lumayan di 180 Hz. Itu kalau kita pasang di game mode ya tentunya. Terus untuk maximum brightness dia bisa sampai 600 nits. Untuk tipikal atau normal itu di 430 nits. Untuk color gamut ini juga lumayan oke, ada di 100% sRGB atau 92% DCI-P3. Untuk screen to body ratio, untuk klaim Oppo bilangnya sih 90,80%. Jadi kalau kita lihat layarnya cukup luas memang. Dan karena dia udah pakai layar AMOLED, tentunya di layarnya ada in-display fingerprint. Dan nggak lupa juga di atas ini ada earpiece di bezel atas layar. Nggak cuman earpiece doang, kita lihat di layarnya itu di kiri atas ada kamera selfie-nya yang berbentuk punch hole di area kiri atas. Untuk resolusinya ini 16 megapiksel dengan lensa 5P f2.4. Untuk perekaman video dia maksimal di Full HD 30 atau 720p 30 kalau kalian mau pakai beautification. Kemudian kita lihat ke sisi belakang, ini ada kamera utamanya yang Oppo bilang sebagai 48 megapiksel AI triple kamera. Jadi ada 3 kamera di sini harusnya. Nah, untuk kamera utamanya itu adalah 48 megapiksel dengan lensa 6P dan f-nya 1.7 dengan field of view di 79 derajat, jadi cukup lebar dan dia juga udah autofocus tentunya. Lalu kamera berikutnya ada kamera makro 2 megapiksel dengan lensa 3P f2.4. Wow. Siapa sih yang nggak suka kamera makro zaman sekarang gitu ya? Kemudian ada lagi kamera berikutnya ada depth kamera 2 megapiksel. Dan ini adalah lensa 3P dengan f2.4. Nah, perlu kalian tahu, smartphone kekinian tuh nggak lengkap kalau nggak ada 2 kamera luar biasa ini. Kemudian di modul kameranya tentunya ada LED flash, dan untuk perekaman video dia maksimal di Full HD 30 fps. Dan menariknya dia masih bisa slow motion di 720p 120 fps. Nah, kita lanjut ke spesifikasinya. Untuk spesifikasi smartphone ini dia menggunakan Snapdragon 662. Untuk CPU-nya itu Kryo 260 dan GPU-nya itu menggunakan Adreno 610. Untuk varian RAM storage itu dia 6GB dan 128GB. Dan nggak ada varian lain ya, cuman yang ini doang. Dan storage itu bisa diperluas dengan microSD untungnya. Dan untuk baterainya itu kapasitasnya 5000 mAh. Jadi lumayan gede. Dan chargingnya juga cukup kencang di 33 watt. Nah, ini salah satu hal yang unik nih. Kalau Oppo A74 5G kemarin chargingnya cuma 18 watt, sedangkan di sini 33 watt. Nah, lanjut ke bagian OS-nya, ini menggunakan ColorOS 11.1 berbasis Android 11. Untuk sensornya ada accelerometer, ada gyro, ada proximity, ada lag sensor, ada geomagnetic, dan ada gravity sensor juga. Untuk konektivitasnya, karena ini varian non-5G-nya, berarti ini maksimal di 4G aja. Untuk Wi-Fi-nya ini Wi-Fi 5, Bluetooth-nya 5.1, dan USB OTG. Sayangnya dia belum ada NFC di sini. Nah, sekarang kita langsung lihat aja performanya seperti apa. Kita tes dulu di benchmark. Untuk Antutu 8 skornya ada di 185.489. Nah, untuk Antutu 9 skornya kita dapat adalah 204 ribuan. Lalu di Geekbench 5 single core di 312, multi core di 1320. Kemudian kita tes juga di GFX Bench T-Rex off-screen 1080p, kita dapat di 35 fps. Lalu kita tes juga di GFX Bench Manhattan 3.1 off-screen di 1080p, kita dapat di 19 fps. Lalu juga kita tes juga 3D Mark Slingshot Extreme OpenGL ES 3.1, kita dapat graphics score di 990. Dan gak lupa juga kita coba 3D Mark Wildlife Stress Test dan kita dapat base score di 383 dengan lowest score di 379. Dan ini artinya konsistensinya itu 99%, tidak throttling sama sekali. Lanjut ke gaming, kita jalanin di mode biasa aja, ini bukan performance mode ya. Untuk PUBG M, untuk settingnya kita dapat mentok di smooth high. Jadi kalau smooth high artinya ya frame rate-nya mentok di 30 fps dan frame rate yang kita dapat hasil tesnya juga segituan juga.
Lalu dengan Snapdragon 662 apa bisa main Genshin Impact? Ya kita cobain aja ya sekarang ya. Dan hasilnya kita dapat adalah 20-30 FPS dengan setting lowest 60. Dan kalau pakai battle, ya drop lah, bisa ke 10-an FPS. Kemudian kita coba juga Mobile Legends dengan settingan High HD, High Frame Rate on, kita dapat di 58-60 FPS. Kalau lagi rame itu bisa drop juga ke 50-an FPS. Dan kita juga coba Minecraft dengan Chang di 12, kita dapat frame rate-nya di 55-60 FPS. Kadang-kadang di momen tertentu tuh bisa drop juga ke 50 FPS. Jadi ya memang performa game di smartphone ini sesuai dengan harapan kita di smartphone-smartphone dengan SoC Snapdragon 662 tentunya. Oke, buat kalian yang penasaran kameranya seperti apa, kita coba aja dulu. Oke, sekarang saya lagi di luar. Nih, di tangan saya sudah ada Oppo A74. Dan mari kita cobain kameranya. Ini kamera selfie-nya nih. Saya rekam video di resolusi Full HD 30 fps. Hasilnya seperti ini. Dan untuk suaranya ini hasil dari mikrofonnya A74 langsung. Jadi nggak pakai mikrofon eksternal. Jadi kalau di HP-nya sendiri ini mikrofonnya cuma satu nih. Ini saya pakai tangan doang. Ini mesti ekstra hati-hati banget karena mikrofonnya cuma satu. Jadi kalau tangan kalian nutup, hasilnya bisa jadi seperti ini nih. Ini tangan saya nutupin mikrofon. Karena mikrofonnya cuma satu, suaranya bisa jadi agak kurang bagus masuknya. Jadi kalau kalian pengen pakai vlogging, mesti ekstra hati-hati. Kalau bisa pakai tripod kecil aja. Untuk kualitasnya sendiri sih menurut saya ya cukup lah untuk mikrofonnya. Tapi kalau saya sarannya sih pakai mikrofon eksternal aja untuk biar lebih aman untuk suaranya. Kalau kita pakai jalan, hasilnya seperti ini. Kalau di kamera selfie ini belum mendukung stabilizer sepertinya ya. Jadi nggak ada IIS-nya. Kalau kita pakai jalan tentunya agak goyang seperti ini. Jadi sangat disarankan kalau emang pengen pakai jalan seperti ini pakai tripod kecil paling nggak. Nah sekarang ini saya lagi pakai kamera utamanya nih ya 48 megapiksel. Jadi kalau kita lihat nih warna kulitnya tentunya masih lebih oke ketimbang kamera selfie-nya. Tapi untuk tone warnanya itu untuk warna kulit orang cenderung warnanya kadang ke orange, di situasi tertentu kadang jadi ke arah merah. Ini masalah selera aja sih. Mungkin sebagian orang ada yang suka, sebagian orang ada yang tidak. Nah, untuk stabilizer di Oppo A74 ini, kalau kita pakai kamera utamanya, kalau kalian lihat dari preview kameranya itu nggak terlihat stabil. Karena dia akan menstabilkan videonya itu setelah udah selesai merekam. Jadi kalau kita lihat di layar itu mungkin terlihat goyang, tapi setelah jadi videonya itu akan distabilkan. Jadi prosesnya memang setelah rekam baru distabilkan. Untuk fokusnya sendiri sih aman ya. Jadi kalau kita pindah-pindah objek seperti ini nggak ada masalah dari segi fokus. Ya agak disayangkan dari kameranya A74 ini adalah tidak hadirnya kamera ultrawide ya. Jadi untuk kelas harganya nggak ada ultrawide itu agak gimana ya. Tapi ya kalau emang kalian nggak butuh-butuh banget ya mungkin masih oke-oke aja dengan kamera utamanya ini. Jadi ya mungkin itu dulu untuk tes kameranya. Kita balik lagi ke studio ya. Nah jadi itu dia hasil kameranya. Kita uji singkat aja. Gimana hasil kameranya? Seperti yang kalian lihat memang yang fungsional dari tipe kamera memang cuma satu ya. Tapi ya udah lumayan lah. Kemudian kita lanjut ke tes berikutnya, ke tes baterai. Kita dapat video playbacknya itu di 20 jam 13 menit. Lalu kita coba tes baterainya dengan main game Genshin selama 1 jam itu berkurang 18%. Untuk charging juga lumayan cepat. Dengan baterai 5000 mAh kita dapat di 1 jam 11 menit. Dari 0 sampai penuh. Lalu mungkin untuk yang kalian sering tanyain itu soal Netflix. Kita coba juga, Netflix-nya ini ternyata udah bisa Full HD. Dan wideband-nya berarti udah L1. Nice. Oke, sekarang apa aja sih hal yang perlu kalian perhatikan sebelum membeli smartphone ini? Yang pertama, kalian harus ingat kalau performa ini tuh relatif di bawah rata-rata kelas harganya. Namun masih terbilang cukup untuk penggunaan sehari-hari. Kemudian juga fitur bisa dibilang kurang melimpah, seperti tidak adanya NFC dan refresh rate layarnya itu masih 60 Hz. Dan kalau kalian pengen pakai HP ini untuk vlogging tentunya harus hati-hati banget karena dia mikrofonnya cuma single di bawah sini. Jadi kalau pakai untuk vlogging diusahakan pakai tripod kecil aja, jangan pakai tangan. Kalau pakai tangan ngerinya ketutupan mikrofonnya nanti suaranya jadi kurang kedengeran. Lalu tidak hadirnya kamera ultrawide membuat konfigurasi kamera smartphone ini tuh jadi terlihat biasa gitu ya. Jadi di triple kameranya ini ya sebenarnya cuma satu yang fungsional. Lalu untuk hal-hal yang bisa kita bilang sebagai kelebihan itu yang pertama bodinya terbilang tipis dan ringan. Ya di kelas harga segini memang nggak banyak sih untuk smartphone yang bodinya tipis dan ringan kayak begini. Lalu chargingnya juga kenceng. Baterainya itu bisa terisi penuh kurang lebih 1 jam doang. Dan buat kalian yang suka nonton Netflix juga bisa nonton Full HD di sini karena security levelnya udah Wi-Fi L1 dan layarnya bagus karena udah menggunakan AMOLED. Dan jangan lupa juga kalau color gamutnya itu udah 100% sRGB. Jadi ini udah warnanya udah oke banget. Dan sebagai penutup, paling
dari tadi kan kalian nungguin info soal harga kan. Berhubung smartphone ini sudah dirilis beberapa waktu lalu di Indonesia, ya kalian harusnya udah tahu lah harganya berapa. Nah, justru di sini kami ingin bertanya, kalau kalian ingin meminang smartphone yang satu ini, kira-kira berapa sih harga yang menurut kalian layak dibayarkan untuk Oppo A74 dengan segala hal yang ditawarkannya ini? Coba tulis komentar di bawah aja ya. Oke, jadi sekian dulu untuk review Oppo A74 ini. Jadi thank you udah nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Saya Chris dari Jaga TV TV. Bye-bye.